Polusi bukan lagi masalah masa depan. Saat ini, kita sedang menghirup udara yang sama dengan racun. Sungai-sungai berubah warna, laut dipenuhi plastik, dan suara bising menjadi hal yang dianggap normal. Jika dibiarkan, polusi dapat memperbesar kesenjangan sosial karena kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah cenderung tinggal di wilayah yang lebih tercemar. Polusi adalah masuknya zat atau energi ke lingkungan yang menyebabkan gangguan pada makhluk hidup maupun ekosistem. Polusi tidak hanya berupa asap kendaraan, sampah plastik, kebisingan, limbah cair, bahkan cahaya yang berlebihan termasuk ke dalam kategori polusi. Secara umum, polusi terbagi menjadi 5 jenis utama: polusi udara, polusi air, polusi tanah, polusi suara, dan polusi cahaya. Polusi udara menjadi penyebab lebih dari 7 juta kematian setiap tahun secara global. Penyakit seperti asma, bronkitis, hingga kanker paru-paru muncul akibat udara tercemar. Polusi air dapat menyebabkan kematian biota laut, mengganggu sumber air bersih, dan dapat meningkatkan risiko diare maupun keracunan. Polusi suara dan polusi cahaya mengganggu sistem saraf manusia dan mengacaukan navigasi hewan seperti burung serta mamalia laut. Aktivitas manusia menjadi penyumbang terbesar polusi. Mulai dari penggunaan kendaraan berlebihan, pembuangan sampah sembarangan, hingga kebiasaan membakar limbah secara terbuka. Industri berskala besar juga memberikan kontribusi signifikan melalui emisi pabrik, limbah produksi, dan eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali. Polusi tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi. Biaya kesehatan meningkat, produktivitas menurun, dan sektor pariwisata terganggu akibat lingkungan yang kotor. Jika dibiarkan, polusi dapat memperbesar kesenjangan sosial karena kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah cenderung tinggal di wilayah yang lebih tercemar. Perubahan dapat dimulai dari kebiasaan individu. Seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membawa botol minum sendiri, dan memilah sampah adalah langkah kecil yang dapat berdampak besar. Menghemat listrik, menggunakan transportasi umum, atau memilih kendaraan rendah emisi juga menjadi bagian dari kontribusi yang nyata. Inovasi teknologi kini menjadi senjata penting dalam melawan polusi. Seperti penggunaan mobil listrik, drone pembersih udara, dan mesin daur ulang otomatis telah digunakan di berbagai negara. Bahkan terdapat mesin yang menukar botol plastik dengan tiket transportasi, sehingga mendukung kebiasaan ramah lingkungan secara lebih praktis. Di India, seorang anak berusia 9 tahun bernama Afroshah berhasil menginisiasi gerakan membersihkan pantai selama 2 tahun berturut-turut. Di Indonesia sendiri, berbagai komunitas seperti Gerakan 1000 Tumbler dan Aksi Bersih Sungai terus berkembang. Hal ini membuktikan bahwa perubahan tidak harus dimulai dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat. Pertanyaannya sekarang, apakah kita ingin tetap menjadi penonton atau ikut ambil bagian? Mulailah dengan satu komitmen sederhana dalam 1 minggu ini, seperti tidak menggunakan plastik sekali pakai. Atau pilih 1 hari tanpa kendaraan bermotor sebagai bentuk kontribusi terhadap kualitas udara. Bumi tidak membutuhkan manusia untuk bertahan, tetapi manusia membutuhkan bumi untuk hidup. Menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab aktivis ataupun pemerintah, melainkan tanggung jawab setiap individu. Mari bergerak bersama,
karena bumi kita adalah tanggung jawab kita.